Filipi 1 ayat 27 sampai 30 saya membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudara, anugerah tidak pernah lepas dari tanggung jawab. Orang Kristen terima banyak anugerah, jangan lupa tanggung jawab. Di dalam sejarah ada seorang pangeran namanya Henry kelima yang hidupnya kacau balau, tiap hari mabuk-mabuk. Tetapi begitu ayahnya meninggal, hidupnya berubah. Dia sadar mahkota yang dia terima itu bukan karena kebaikan dia, tetapi itu anugerah yang turun kepada dia. Itu sebabnya dia sangat merasa tidak layak, dan sejak hari itu dia menjadi salah satu raja paling agung di Inggris. Ide ini ada di dalam kalimat Paulus yang di awal tadi. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Paulus menulis kalimat yang bernuansa politik ini hanya kepada jemaat Filipi. Karena Filipi itu adalah koloni Romawi dan mereka sangat bangga dengan kewarganegaraan Romawi. Paulus berkata, hendaklah hidupmu berpadanan, ini berasal dari kata Yunani politeuo. Dan itu didasarkan kepada kata benda yang berarti kota atau polis. Kata benda itu sebenarnya mengacu kepada kewarganegaraan. Dan kata kerjanya berarti berperilaku layak sebagai warga negara kota. Warga polis Yunani ini beda dengan kita yang sering tidak ada ikatan apapun dengan negara di mana kita tinggal. Bagi warga Yunani lain sekali. Kota itu adalah hidupnya. Hukum Romawi dipraktekkan. Adat istiadatnya adalah sesuatu yang dia banggakan. Mereka pakai baju seperti Romawi. Cari nama-nama Romawi. Bicara dalam bahasa Latin. Mereka memberikan kesetiaan yang penuh dengan sukarela kepada Romawi dan Kaisar. Bagi mereka itu adalah yang terbaik di dalam hidupnya. Inilah yang terjadi di Filipi. Sebagai koloni Romawi, penduduknya menikmati hidup di bawah hukum Romawi. Mereka akan menggunakan segenap keahlian mereka, talenta mereka, energi, dan kerja keras untuk kepentingan komunitas di kota itu. Di dalam keadaan seperti itu, Paulus menulis di dalam pasal 3 ayat 20, bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dia mengingatkan jemaat Filipi, kewargaan negaramu itu ada di dalam sorga. Jadi di dalam kalimat hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Filipi. Kalau engkau sebagai warga Filipi hidup begitu setia kepada negara kotamu, terlebih lagi sebagai warga surga, engkau harus lebih setia lagi mengabdi kepada Kristus. Saudara-saudara, lalu apa hubungan dengan kita? Kita yang percaya Yesus Kristus adalah warga surga juga. Dan sementara kita hidup di dunia ini, kita mempunyai dua kewargaan. Satu di surga dan satu di Indonesia. Ini berarti sebagai warga surga kita mempunyai tanggung jawab sebagai wakil Tuhan
di mana Tuhan menempatkan kita. Bagian surat ini menyatakan kepada kita 3 karakteristik orang Kristen sebagai wakil Tuhan yang hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Yang pertama, teguh berdiri dalam satu roh. Di ayat 27, Paulus berkata bahwa kamu sebagai orang-orang Kristen yang hidup berpadanan dengan Injil harus teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa. Seorang yang teguh berdiri atau tidak baru akan terbukti kalau keadaan sulit datang. Di saat pergumulan yang berat menimpa hidupnya, apakah kita tetap teguh berdiri? Perintah untuk teguh berdiri ini digunakan untuk seorang prajurit yang sedang perang. Saudara bisa bayangkan. Dia harus mempertahankan posisinya itu dengan segala cara, bahkan kalau perlu mengorbankan nyawanya sendiri. Ini adalah satu semangat teguh berdiri meskipun di tengah bahaya. Betapa pentingnya memiliki keteguhan seperti ini. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, saudara-saudara. Di masa pandemi, musuh terbesar kita justru tidak kelihatan. Yang adalah virus yang kecil itu. Dan bisa menyerang kita dalam sekejap mata. Ekonomi bisa hancur seketika, saudara. Bisnis bisa bangkrut. Relasi terganggu. Orang yang dikasihi pergi satu persatu. Mungkin banyak orang Kristen sudah mulai marah kepada Tuhan. Saya tidak pernah rencana ini. Kesulitan ini tidak patut saya terima. Kenapa Tuhan? Orang yang tinggalkan gereja itu bukan kecewa kepada rekan atau saudara seiman. Dia sedang marah kepada Tuhan. Hanya dia tidak sadar. Dia tidak mendapat apa yang dia inginkan. Paulus berkata hari ini, teguhlah berdiri di dalam satu roh. Ini masalah spiritual, saudara-saudara. Ini berurusan dengan hati. Banyak orang yang jiwanya sedang digoncang oleh rasa bersalah yang berlebihan. Rasa diri yang tidak berguna. Dan firman Tuhan berkata hari ini, teguhlah berdiri di dalam satu roh. Satu semangat bersama-sama di dalam berperang. Roh ini di sini bukan Roh Kudus, tetapi adalah jiwa kita. Bersama-sama bangun berdiri, berperang bersama. Saudara, ketika menderita, jangan fokus kepada diri, tetapi lihatlah sekeliling. Banyak saudara-saudaramu yang berbeda-beda. Kesulitannya beda, rasnya, sukunya beda, bakatnya beda, karunianya beda. Tapi kita dinasehatkan sehati, sejiwa di dalam perbedaan itu. Sehatilah kamu, sejiwalah kamu di dalam perjuangan yang sama. Sehingga kita tidak sendirian. Itu penting sekali saudara-saudara. Sebagai tubuh Kristus, kita tidak pernah sendiri berjuang. Di dalam satu roh itu ada kesamaan. Unity in diversity. Lalu kita melihat ke atas. Ada Tuhan yang mempersatukan kita semua. Paulus ingin jemaat Filipi bersatu di dalam satu semangat. Jangan dilemahkan oleh perbedaan-perbedaan yang ada. Itu sebab musuh yang perlu diwaspadai itu diri sendiri. Dengan kecenderungan untuk berpikir, saya lebih baik daripada kamu. Paulus di dalam Roma 12 ayat 3-5 berkata begini di dalam hal ini. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus.
Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ada dua kalimat yang perlu digarisbawahi di dalam nasihat Paulus ini. Yang pertama, jangan pikir diri lebih tinggi dari sepatutnya, sehingga menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu untuk kita bisa teguh berdiri. Hal ini yang harus kita garis bawahi. Jangan pikir tentang diri kita sesuai perasaan kita yang berubah-ubah. Hari ini kita bisa sombong, besok bisa minder. Tergantung kepada siapa kita ketemu. Tetapi lihatlah diri kita sesuai dengan standar daripada Kristus Yesus sendiri. Disitulah kita membandingkan diri kita dengan Tuhan kita. Supaya kita bisa menguasai diri kita. Itu sebabnya kita bisa bersuka cita melihat orang lain lebih sukses dari kita. Itu sebabnya kita bisa bersyukur orang lain lebih dianugerahi daripada kita. Yang kedua yang harus digarisbawahi adalah walau banyak adalah satu tubuh. Di sini Paulus mengajar agar kita tepat juga di dalam menilai orang lain. Selain tepat menilai diri, juga tepat menilai orang lain. Karena mereka juga anggota tubuh Kristus. Sama-sama sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sedang dirubah hidupnya oleh Tuhan. Banyak anggota satu tubuh. Ini ada tiga hal: persatuan, perbedaan, dan kebersamaan. Persamaan ini adalah sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara-saudara, tidak ada kita yang berbeda. Semua sama orang berdosa, mendapat anugerah penebusan daripada darah Yesus Kristus. Hari ini kita jadi seperti ini, itu hanya karena anugerah saja. Ini jangan kita pikirkan secara kognitif. Coba bawa ke hatimu. Hari ini kita jadi sekarang hanya karena anugerah Tuhan. Bukan hasil usaha kerja keras kita. Tidak ada itu. Saudara-saudara. Diresapi dengan penuh perasaan yang tidak layak. Sehingga ada satu kesadaran, ya Tuhan, atas dasar anugerah inilah saya mau kembalikan ini semua untuk kemuliaan-Mu. Apapun yang saya miliki, itu anugerah Tuhan. Saya harus kembalikan untuk kemuliaan-Mu. Jangan dicuri, saudara-saudara. Kemuliaan Tuhan tidak boleh dicuri oleh manusia. Itu kita semua di dalam persamaan sebagai orang yang sudah ditebus darah Kristus. Anugerah yang kita terima harus kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan sombong dan jangan minder. Ini dua musuh yang harus kita bawa kepada salib Tuhan dan dikubur di situ. Di dalam perbedaan, kita melihat anggota tubuh Kristus di dalam ras, suku yang beda, karunia, bakat, talenta, status sosial. Ini tidak perlu jadi sama. Memang berbeda-beda kita dicipta Tuhan untuk menciptakan sesuatu kelimpahan hidup di dalam kekristenan itu. Perbedaan itu harusnya membawa kekayaan, bukan perpecahan. Itu unity in diversity. Perbedaan bukan menjadikan kita sombong atau minder. Yang ketiga itu kebersamaan. Di dalam arti kalau satu anggota sakit, semua ikut merasakan. Itu ajaran Tuhan. Satu bersukacita, semua bersukacita. Saudara, kalau kakimu ketindih sesuatu barang yang berat sekali, saudara sakit, semua tubuh merasa sakit, bukan? Lalu tangan ambil untuk obati. Kaki pergi cari obat. Otaknya berpikir, semua sama juga. Kita dicipta berbeda-beda. Satu sedang berduka, kita semua ikut. Satu sedang mengalami kesedihan, kita semua harus mendoakan. Mendukungnya. Itu unity in diversity. Itu kita bisa teguh berdiri. Jikalau kita mempunyai karakter seperti itu. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk teguh berdiri di dalam satu roh
yang artinya satu jiwa, yang kebersatuan itu bersama-sama dengan semangat yang sama. Tidak melihat perbedaan, tetapi dibawa semuanya sama. Sehati, sejiwa untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Mengalahkan semua musuh-musuh kita, baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Baik rasa bersalah dan rasa diri tidak berguna, kita bawa kepada Tuhan. Rasa sombong dan minder, kita serahkan kepada Tuhan. Rasa egois, kita buang di salib Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberi kami kekuatan untuk teguh berdiri, sehati, sejiwa, di dalam semangat yang sama bagi kemuliaan-Mu sendiri. Itu nasihat Paulus yang pertama bagi kita sebagai warga surga. Yang kedua, berjuang bersama, itu ayat 27 akhir sampai 28. Orang yang hidupnya adalah berpadanan dengan Injil Kristus itu berjuang bersama untuk iman. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Ini adalah karakteristik kedua dari orang Kristen yang berpadanan dengan Injil, yaitu berjuang bersama untuk iman. Kata perjuangan ini ada kaitan dengan olahraga, saudara-saudara. Khususnya kedisiplinan daripada para atlet. Dan Paulus menggunakan olahraga ini sebagai sesuatu analogi kerohanian. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 5, dia berkata begini. Seorang olahragawan itu hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Nah, saudara-saudara, di zaman kuno, atlet-atlet itu kalau mau ikut olimpiade, mereka harus ada aturan-aturannya. Mereka itu harus selesaikan latihan dulu selama 10 bulan. Dengan ketat, disiplin. Ya toh? Lalu mereka mengucapkan sumpah bahwa mereka sudah mengerjakan aturan itu. Itulah peraturan khusus yang mereka harus ikuti. Di sini Paulus sedang bicara apa, saudara-saudara? Soal perjuangan bersama ini. Dia sedang berbicara sehati sejiwa, ini berarti kita punya disiplin. Kita punya fokus hanya satu. Perjuangan kita, saudara-saudara, itu membutuhkan satu disiplin rohani. Disiplin untuk menjaga keutuhan Injil. Injil tidak boleh direduksi. Fokus untuk pikir hanya Kristus tidak boleh digeser oleh hal-hal yang lain. Perjuangan ini tidak pernah untuk kepentingan pribadi, saudara-saudara, tetapi untuk Injil Tuhan. Tujuan daripada perjuangan kita itu bagi kemurnian berita Injil, itu sudah dicontohkan dari hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Saudara kalau memaknai lagu tadi nomor 2, saudara akan lebih mengerti lagu ayat ini. Petrus menyatakan begini di hari Pentakosta. Kisah 2 ayat 38. Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, itu intinya berita Injil. Tidak boleh direduksi. Lalu Petrus bersaksi lagi dengan berani di hadapan para pemimpin Yahudi di kota itu. Kisah 4, 10, 12. Dan message-nya tetap sama. Dia berkata begini. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu berita Injil yang murni, yang tidak boleh digeser sampai sekarang, sejak hari Pentakosta. Sejak awal pemberitaan Injil, klaim sudah mutlak, tidak ada kompromi, saudara-saudara, bagi dunia yang berdosa ini.
Berita Injil yang murni ini tidak boleh menghapus pesan tentang dosa, pertobatan, dan keselamatan satu-satunya di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, ini intisari daripada berita Injil. Kalau itu direduksi, akhirnya hanya menjadi entertainment saja. Kita harus belajar setia kepada firman. Mimbar harus setia memberitakan firman Tuhan. Tidak boleh menyenangkan hati pendengar. Baik saudara yang memberitakan firman kepada sekolah minggu, pemuda, remaja, sampai dewasa. Firman Tuhan tetap sama. Tidak boleh direduksi menjadi entertainment. Guyon-guyon, bikin orang ketawa, saudara-saudara. Saya tidak pernah melihat di seluruh Alkitab Nabi berkhotbah, Rasul berkhotbah, bahkan Yesus sendiri berkhotbah untuk menyenangkan telinga pendengar. Tidak ada, saudara. Mereka guyon-guyon, ketawa-ketawa. Never. Saudara-saudara. Khotbah mereka selalu berisi penghakiman supaya orang bertobat kembali kepada Tuhan. Hidup cinta Tuhan. Saudara-saudara. Rasul begitu, Yesus begitu, sama. Teguran, dosa, pertobatan. Firman Tuhan itu mengajar, apalagi saudara, menyatakan kesalahan. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jikalau tidak ada itu, saudara-saudara, percuma anggota ribuan. Tidak ada gunanya. Itu tidak membangunkan iman. Saudara-saudara, itu sesuatu kerugian besar daripada investasi setan saja. Saudara-saudara harus peka kepada hal ini. Injil tidak boleh direduksikan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen memuji pengkhotbah yang besar di masa yang lampau. Johnson, Whitfield, Edwards, Spurgeon. Wah, luar biasa saudara-saudara. Tetapi kalau mereka datang khotbah di mimbar ini, mungkin saudara akan komplain semua. Oh, khotbahnya terlalu keras, Pak. Khotbahnya lama sekali. Bosan bicaranya dosa, pertobatan, Injil. Itu saudara. Ya sudah, akhirnya kita bilang mereka kembali menjadi pahlawan di masa lampau. Sekarang jangan bangkitkan hamba-Mu seperti itu ya Tuhan. Yang senang-senang saja. Karena kami sudah pinter-pinter. Saudara-saudara, dari hari pertama Pentakosta, Rasul menerima Roh Kudus. Petrus menyeru kepada semua yang kumpul di kota itu. Bertobatlah. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Tidak bisa direduksikan. Ini berita Injil yang harus terus dikabarkan. Di dalam perjuangan bersama ini saudara. Untuk Injil yang membangkitkan iman ini. Paulus bilang, jangan kamu digentarkan oleh lawanmu. Itu tanda kebinasaan. Tetapi bagi kita adalah tanda keselamatan. Saudara-saudara. Orang-orang Kristen di zaman Paulus, termasuk orang-orang di Filipi itu seringkali memiliki ketakutan-ketakutan. Mereka khawatir saudara terhadap sesuatu yang belum terjadi. Mereka takut, jangan. Nanti saya jadi saksi Tuhan, saya dipenjara. Nanti saya dipukul. Nanti saya dihina oleh lawan-lawan Injil. Paling cilaka saudara-saudara. Lawan itu bukan dari orang yang ganas-ganas itu. Tapi dari keluarga sendiri. Takut melukai hatinya. Kamu jangan terlalu fanatik lah jadi orang Kristen. Masa LGBT itu dosa? Saudara-saudara harus berhati-hati terhadap hal ini. Kita harus mengajar anak-anak kita Injil yang murni. Sehingga mereka beriman kokoh kepada Kristus saja. Kalau tidak maka kita sedang menaruh bom waktu. Satu hari mereka akan terseret gaya hidup sekulerisme di dalam dunia ini saudara. LGBT sedang menunggu. Mungkin belum sampai melakukan. Tapi sebentar sedikit-sedikit mulai setuju dengan itu. Oh iya, itu bukan dosa. Narkoba sedang menunggu. Seks bebas sedang menunggu. Cinta uang sedang menunggu.
Semua budaya yang melawan Tuhan sedang menunggu anak-anak kita. Saudara-saudara. Dan itu masuk mempengaruhi mereka lewat media. Memberikan sesuatu pandangan yang baru tentang hidup. Message apa yang masuk ke dalam otak mereka? Musik apa yang mereka dengar setiap hari? Itulah tantangan zaman ini, saudara. Betapa beratnya tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru-guru, khususnya saudara yang mengajar di sekolah minggu. Baik-baik mengajar firman, ajar mereka takut kepada Tuhan, mumpung mereka masih kecil. Saya tidak akan bosan menasehat ini. Sangat saya pentingkan anak-anak itu. Karena di situ fondasi iman diberikan kepada kita. Itu firman daripada Tuhan melalui Musa. Ajar berulang-ulang kepada anak-anakmu firman ini. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Belajarlah takut kepada Tuhan selagi mereka kecil. Saudara-saudara, itu sebab persiapan tidak boleh last minute. Orang tua sadarlah. Karena saudara sedang mempersiapkan satu generasi bagi Tuhan. Bukan hanya yang otaknya pinter, yang tubuhnya sehat, tetapi hatinya, jiwanya itu saudara, harus dipersiapkan menjadi prajurit Kristus. Laskar Kristus yang berjuang di dalam kerajaan Tuhan. Saudara-saudara, karena dunia ini dan kultur sekulerismenya, itu lawan kita yang dimaksud Paulus itu. Jangan takut, Paulus bilang. Saudara-saudara, jikalau engkau setia kepada Injil itu, berita Injil itu yang setia. Karena dunia dengan kultur sekulerismenya sedang memberikan penjelasan yang baru tentang hidup yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Kristen. Saudara-saudara, itu sebab Paulus berkata, jangan kamu digentarkan oleh lawan-lawanmu itu. Berdirilah teguh, bersama-sama berjuang sehati sejiwa. Pertahankan ajaran-ajaran yang telah engkau terima. Doktrin yang benar, Injil yang murni. Pertahankanlah ajaran itu. Marilah kita mempertahankan perjuangan kita bersama. Untuk Injil yang murni, yang menyatakan dosa, menyatakan pertobatan. Dosa itu dosa, tidak boleh direduksi menjadi penyakit, menjadi sesuatu kelainan di dalam otak. That is sin. LGBT dosa, tetapi orangnya harus dikasihi. Itu kita harus jelas, saudara-saudara. Injil Tuhan tidak boleh direduksi. Yang dosa adalah dosa. Orang harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Hanya di dalam Kristus ada keselamatan. That is the gospel. The message of the gospel. Never change. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah menderita bagi Kristus. Orang yang hidupnya berpadanan dengan Injil, itu yang berdiri teguh. Yang berjuang bersama. Dan yang menderita bagi Kristus. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Di dalam pergumulan yang sama seperti yang dulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ini karakteristik yang terakhir. Sebagai orang Kristen yang hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus adalah penderitaannya karena iman kepada Kristus. Saudara, banyak orang Kristen yang berpengetahuan tinggi, banyak. Tapi akademik tidak pernah memberi pengaruh besar kepada dunia. Saudara-saudara, untuk lebih kenal Tuhan, untuk cinta Tuhan, itu sebabnya akademik saja tidak cukup. Tuhan perlu memberi orang-orang Kristen selain iman dan kognitif itu juga penderitaan di dalam hidupnya.
Oh saudara-saudara, Martin Luther sangat mengerti ini. Seorang Kristen sejati adalah seorang yang selain beriman juga imannya digocoh oleh sesuatu pergumulan yang berat. Itu baru berhak menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, bukan iman yang berhenti di kognitif saja. Oh saya percaya Yesus adalah Tuhan. Amin, amin. Bagaimana engkau membuktikan Yesus adalah Tuhanmu justru di saat tanah yang kau injak itu licin. Saudara-saudara. Dan segala derita itu sedang menekan hidupmu. Nah itu pergumulan yang membuktikan kemurnian iman saudara. Itu sebab Tuhan perlu memberi orang-orang Kristen selain iman juga adalah penderitaan. Di mana dia mempunyai iman yang bergumul, saudara-saudara. Inilah Kristen yang sejati. Ada iman, ada. Ada juga pergumulan untuk imannya. Barulah komplit. Barulah dia layak disebut sebagai orang Kristen. Saudara pasti mengetahui kalau orang-orang yang sudah divonis kanker, yang hidupnya sudah 3 bulan, hidup begitu penuh dengan pergumulan yang berat, saudara-saudara. Tetapi mulutnya itu bukan mengeluh. Dia bersaksi. Saya percaya saudara, saya bersaksi ribuan kalimat ini di atas mimbar. Dibandingkan dengan dia 1 kalimat. Sambil bawa itu, dia punya infus. Dia bersaksi ke ranjang sebelahnya. You sudah percaya Tuhan, lo belum? Saya usia tinggal 3 bulan. Saya bersyukur Tuhan telah memberikan saya hidup selama ini. Very powerful that message. Karena diberikan di dalam penderitaan, di dalam sesuatu pergumulan. Saudara, kenapa Tuhan memberikan pergumulan itu, penderitaan kepada saudara? Supaya saudara menjadi saksi Tuhan yang lebih powerful. Karena kesaksian itu bisa diberikan di saat saudara sudah mengalami itu. Saudara, jangan pernah gentar. Saudara diberikan penderitaan Tuhan, makin berat, makin saudara menjadi saksi Tuhan yang lebih besar. Amin, saudara percaya. Dia tidak mengeluh. Orang-orang di sekitar itu merasa kuasa Kristus itu bekerja besar sekali di dalam diri dia. Saudara-saudara, itu sebabnya penderitaan karena mengikut Tuhan selalu berpengaruh besar untuk membawa perubahan. Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang melihat hidupnya. Tuhan perlu memberi kita 2 hal ini. Iman dan penderitaan. Tidak bisa hanya satu. Harus dua-duanya ada. Baru itu membuktikan bahwa diri kita adalah orang Kristen. Diri kita adalah warga surga yang ditebus oleh Kristus Yesus. Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 8 ayat 34 satu perkataan yang sangat terkenal. Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Oh saudara-saudara, di dalam penyangkalan diri ada derita. Di dalam pikul salib ada kesusahan. Tapi itu yang Tuhan mau. Engkau mau ikut saya? Silakan pikul salibmu sendiri. Silakan sangkal segala keinginan dosamu, ambisimu itu yang berdosa. Saudara-saudara, kalau saudara pernah berdosa kepada Tuhan dan mendapatkan derita karena perbuatan saudara, jangan khawatir. Karena masih ada pengampunan di dalam darah Tuhan. Tuhan masih sanggup mengampuni saudara dan menjadikan saudara berkat-Nya asal saudara bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan masih bisa pakai saudara menjadi saksinya. Jadi orang yang menderita itu ada 2. Karena dosanya sendiri atau karena itu diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara. Saudara tahu penjahat yang diselamatkan di pinggir Yesus? Tuhan selalu memberikan kita kesempatan. Selama kita diberikan nafas hidup, saudara jangan
digentarkan oleh sesuatu dosa yang mengikat saudara. Tidak ada itu saudara. Saudara, penjahat yang diselamatkan di pinggir Yesus itu, jelas dia disalibkan karena dosanya. Dia menderita itu bukan karena Tuhan. Dia menderita karena dosa dia. Memang seharusnya dia merampok, dia disalibkan. Dia menderita karena perbuatan dia yang jahat, saudara-saudara. Merampok orang, membunuh orang. Lalu kapan dia pernah turun untuk memperbaiki hidupnya? Tidak pernah. Minta ampun pun sudah tidak sempat. Tapi lihatlah anugerah Tuhan yang besar, saudara-saudara. Ketika dia bertobat dan percaya Yesus yang disalibkan itu untuk dosa-dosa dia. Dia diterima oleh Tuhan. Dia masuk ke surga. Dan hidupnya sudah menjadi kesaksian bagi kita semua sampai hari ini. Kita membaca kisah dia, kita dikuatkan lagi, kita diteguhkan lagi. Itu orang pertama masuk surga bersama Tuhan. Yang ditepukin ribuan juta malaikat itu. Perampok itu. Betapa besarnya cinta kasih Tuhan kita, saudara-saudara. Dia mengalami proses pengudusan, sanctification itu cepat sekali di atas kayu salib. Dia tidak perlu turun lagi ke dalam dunia, buktikan imanmu. Aku akan menguduskan engkau di dunia ini. Silakan berhenti merampok. Silakan sekarang memberikan seluruh perpuluhan persembahanmu kepada Tuhan. Tidak ada kesempatan. Saudara-saudara, dia langsung mengalami proses pengudusan cepat sekali di atas kayu salib. Tuhan yang berikan itu. Anugerah Tuhan tidak boleh terbataskan oleh pikiran kita. Prosesnya begitu cepat. Bertobat, percaya, dikuduskan, langsung meninggal dunia. Saudara-saudara. Tetapi intinya, kita mengalami pengudusan itu di dalam kesulitan yang Tuhan izinkan. Saudara mengalami kepedihan, itu saudara sedang mengalami sanctification. Dikuduskan terus-menerus di dalam penderitaan yang saudara hadapi. Itu sebabnya iman dan penderitaan harus berjalan bersama. Karena saudara sedang dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Jadi jangan terus tanya kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tuhan menjawab, karena aku mengasihimu. Engkau harus melalui ini. Aku ingin terus membuatmu menjadi makin kudus, makin dekat kepadaku, makin mirip Yesus. Itu sebabnya salib ini bukan hanya untuk Kristus yang pikul, tapi juga kita semua yang ikut di belakang dia. Pikul salib kita masing-masing. Yesus yang menjadi pemimpin kita, kita ikut di belakang dia. Kemana? Via Dolorosa itu. Sama. Itu jalan derita. Kita berjalan makin hari, makin dikuduskan di dalam jalan penderitaan itu. Apa salib kita? Saya tidak tahu salib saudara-saudara apa. Saudara mengetahuinya sendiri di hadapan Tuhan. Tetapi salib saya, salah satu saudara-saudara, adalah semua persiapan-persiapan untuk khotbah saya. Itu salib yang besar sekali untuk saya, saudara-saudara. Itu kesulitan tersendiri. Saudara mungkin tidak bisa merasakan kalau sampai Sabtu malam naskah masih belum rampung. Saya kadang mencucurkan air mata, saya taruh di hadapan Tuhan. Tolong, apa yang engkau mau bicara? Saya tidak pintar, saya tidak ada fasih lidah sama sekali. Saya harus ketik ribuan kata. Itu tekanan tersendiri, saudara-saudara, untuk saya. Tetapi saya harus respon kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menginginkan panggilan ini, bukan saya, saudara-saudara. Tetapi saya rela untuk menyerahkan diri saya ke dalam kehendak Tuhan. Untuk menjadi faedah bagi saudara. Sehingga saya sukacita ketika melihat saudara mendapat berkat dari Tuhan. Saya rela menyangkal diri bekerja dari pagi, siang, malam sampai subuh. Saudara-saudara, asal Tuhan ditinggikan dan saudara mendapatkan berkatnya.
Saya tidak tahu apa yang menjadi salib saudara masing-masing. Mungkin kita sering pikir, aduh, saya punya atasan yang menyebalkan, saudara-saudara. Atau saya memiliki seorang guru yang tidak fair. Atau saya memiliki pasangan yang galak. Saudara-saudara, sakit penyakit itu tidak tentu salibmu, saudara-saudara. Karena bisa jadi memang diri kita yang bersalah kepada Tuhan. Salib itu datang secara spesifik kepada saudara. Karena saudara mau ikut Yesus. Mau ikut perintah Tuhan. Di situ salib datang. Karena Yesus itu sendiri adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah hidup. Dunia tidak suka itu, saudara. Ketika saudara hidup di jalan Tuhan, salib itu datang. Ketika saudara sedang berbisnis di dalam kebenaran Tuhan, salib itu datang. That is why. Karena Tuhan kita adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara sedang berjalan di dalam Tuhan, pasti salib itu datang. Saudara sedang berlaku apa saja di dalam kebenaran Tuhan, pasti salib datang. Saudara sedang mengabarkan hidup itu ke dalam dunia berdosa, pasti salib datang. Because Jesus Christ is the way, is the truth, and the life. Ketika saudara membawa kabar Injil, ditolak, dihina, diejek, itu salibmu. Seperti jadi lemah, seperti jadi susah karena ikut Tuhan. Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Bukan hanya itu, Dia kemudian memberikan sesuatu jaminan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, itu sebabnya kita berani untuk terus bergantung kepada Tuhan. Di dalam segala salib yang saudara sedang pikul, di dalam segala penyangkalan diri yang saudara sedang kerjakan, jangan lupa ada Tuhan yang mengundang saudara. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu berbeban berat. Datanglah kepadaku, jangan takut. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara, itu sebab di dalam kesulitan kita diajar untuk tidak sering mengeluh. Tetapi bersyukur karena janji Tuhan. Bahwa kuk yang Ia pasang itu enak. Dan bebannya itu ringan. Bukan artinya saudara menjadi tidak stres lagi. Atau seketika menjadi tenang hidupnya. Terus sukacita, saudara-saudara, itu di surga nanti. Istirahat yang sejati akan diberikan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau belajar dari Yesus, mau pikul salib dan menyangkal diri, maka janji Tuhan, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara-saudara, apa gunanya banyak uang tapi jiwa terus gelisah? Terus cemas? Saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan. Buanglah segala dosa. Datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Itu sebab kita berani datang kepada Dia. Menyerahkan semua beban hati kita. Yesus akan terus merubah kita. Dan Dia hadir bersama dengan kita. Dia memberi kekuatan kepada kita untuk memikul beban yang kita pikul. Saudara tidak sendirian. Ada Yesus yang terus menyertai, bahkan saudara sampai melewati lembah bayang-bayang maut itu. Itu kematian kita. Yesus ada menyertai. Amin saudara. Itu janji Tuhan. Dia sendiri yang memberikan salib itu. Pasti Ia sendiri berjanji menyertai, menghibur, dan memberikan kekuatan kepada saudara. Sampai kapan Tuhan? Sampai kita bisa berkata, Tuhan Engkaulah satu-satunya yang bernilai bagiku. Fokus hidupku hanyalah dirimu. Semua berkat dan derita ini hanyalah sarana saja yang Engkau berikan supaya aku belajar lebih mengenal siapa Engkau. Paulus dengan begitu tegas menyatakan hal ini, saudara.
Apapun yang menjadi keuntungan bagiku dulu itu. Baik semua hal saudara, kepintaran dia, semua karunia bakat dia, semua itu kuanggap rugi karena Kristus. Jikalau kita bisa memaknai kalimat ini saudara, maka kita akan bersyukur di dalam penderitaan. Hati kita akan tetap bersuka cita di dalam derita. Karena apa yang kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lebih dari itu, aku menganggap segala sesuatu sebagai kerugian, mengingat nilai yang lebih tinggi dari mengenal Kristus Yesus Tuhanku, yang untuknya saya telah menderita kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sebagai sampah, sehingga aku dapat memperoleh Kristus. Waduh, Kristus Yesus tidak bisa dibandingkan apapun. Itu intinya saudara. Tidak bisa dibandingkan apapun. Dia yang bernilai paling tinggi di dalam hidupku. Tidak boleh lepas Tuhan. Apa yang ku cari ini untuk Engkau. Apa yang ku ambisikan di dalam hidup ini untuk kemuliaan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan jangan kecewa kepada Tuhan. Engkau yang menderita mungkin sakit penyakit, ada kebaikan, kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihimu. Dan Dia ingin engkau menjadi tekun, menjadi tahan uji, menjadi orang yang terus berharap mengandalkan Tuhan. Ingatlah Kristus sudah mati bagimu ketika engkau masih berdosa. Itu sebab biarlah firman Tuhan memberi kekuatan kepada saudara. Rasul Petrus dari 1 Petrus 1:6-8. Karena semua hal ini, maksudnya penderitaan yang kita terima itu, bersukacitalah. Meskipun sekarang untuk sementara waktu, engkau telah ditekan oleh berbagai pencobaan yang berat, sehingga terbuktilah kemurnian imanmu. Coba lihat saudara, iman dan perbuatan tidak pernah lepas. Iman dan penderitaan tidak pernah lepas. Sehingga terbukti kemurnian imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Ada air mata, ada kesulitan, ada. Tetapi dengarlah janji di dalam firman Tuhan. Untuk kamu akhirnya memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus datang kembali. Itu pahala untuk kita semua. Saudara-saudara, terpujilah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita memperoleh hati yang bersuka cita seperti ini. Sehingga melalui cobaan apapun yang kita alami demi mengikut Kristus, bukan menjadi satu beban, tetapi satu kehormatan besar yang Ia berikan untuk kita. Sehingga iman kita makin dimurnikan, kita makin dikuduskan, hidup menjadi saksi Tuhan yang berkuasa di dunia ini. Itu sebab saudara-saudara, satu hal lagi saya buka sebagai penutup. Derita itu tidak pernah lepas dari bersaksi. Tadi lagu-lagu yang kita nyanyikan sudah seperti itu semua. Saudara mengaminkan tidak kesaksian hidup saudara? Bagian ini saudara nanti baca lagi. Mengingatkan kepada kita akan dua kewargaan kita. Kita bukan hanya bekerja dan bekerja setiap hari saudara. Semua orang berdosa juga melakukan hal yang sama. Mereka bekerja dan bekerja mencari uang. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah warga surga, kita adalah ciptaan yang baru sehingga kita bekerja di dalam sesuatu perspektif yang baru. Pekerjaan yang kita kerjakan itu menjadi sesuatu panggilan. Saudara jangan lupakan. Panggilan untuk melayani dunia yang berdosa ini. Itu melewati pekerjaan. Kita tidak boleh puas hanya dengan merasa diri aman. Anak-anak kita sudah aman. Berada di dalam jalur spiritual yang benar. Tapi bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah menjadi saksi bagi Tuhan? Kalau ada penderitaan datang, kita sering mendengar kalimat, oh itu tandanya Tuhan sudah dekat.
Tuhan sudah mau datang lagi. Itu sebabnya COVID melanda dunia ini. Itu memang benar, saudara. Tapi dari zaman Yesus sendiri sudah ada kalimat itu. Tuhan akan datang segera. Ya benar, saudara. Tetapi itu harus dimengerti. Bagaimana kita mengerti kedatangan Tuhan itu dengan menjadi saksi Tuhan. Saudara. Berita COVID, kedukaan, perang terus terjadi. Tetapi pertanyaannya, apa tugas kita sebagai saksi Tuhan? Paulus begitu sungguh-sungguh di dalam menanti kedatangan Tuhan. Lebih daripada siapapun, saudara. Tetapi di atas semuanya itu, Paulus berjuang juga untuk menjadi saksi bagi Kristus. Inilah yang harus menjadi perenungan kita bersama. Sebagai warga surga yang ditempatkan di Indonesia. Apakah saudara sudah mengerjakan panggilan saudara sebagai wakil Tuhan di kota Semarang? Garam itu tidak ada guna kalau tidak jatuh ke dalam sup. Garam harus jatuh di tempat yang benar. Kalau jatuh di pinggir jalan, itu diinjak kaki orang. Firman dilecehkan. Saudara-saudara, itu tidak cocok. Garam harus jatuh di tempat yang benar, barulah kita bisa menikmatinya. Begitu juga saudara harus menggarami di tempat di mana Tuhan menempatkan saudara. Barulah garam itu menjadi efektif, berfungsi. Tidak perlu mimpi pergi jauh-jauh keliling bagi traktat. Tuhan juga sudah sediakan saksi di sekeliling mereka. Tugas saudara adalah mereka yang dipercayakan Tuhan. Yang selalu bertemu dengan saudara di tempat kerja. Apakah saudara sudah menjadi saksi Tuhan bagi mereka? Saudara-saudara, saya ingin cerita sedikit. Waktu saya dipanggil sebagai guru musik di Singapura. Sebelum saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Belasan tahun saya mengajar musik. Saya rindu setiap murid mendengar Injil. Saya percaya di dalam kita menjadi garam dan terang, kita dipercayakan Tuhan sekelompok orang-orang. Bukan yang kita cari-cari sendiri. Saya tadi bicara orang-orang yang memang, saya tidak bicara orang yang memang dipanggil jadi penginjil ya saudara. Saya tidak bicara di dalam konteks itu. Orang yang dipanggil jadi penginjil memang dia terus-menerus ada orang seperti itu. Tetapi tidak banyak. Saudara-saudara, saya bicara di dalam konteks saudara. Ini yang kontekstual saja. Waktu itu, Tuhan mempercayakan kepada saya lebih dari 100 murid. Setiap tahun turnover, ada yang stay, ada yang ganti terus. Dan mereka 95% itu bukan Kristen. Dari berbagai negara, berbagai usia. Lalu setelah membangun relasi dengan mereka. Relation is very important, saudara. In the gospel. Saya setelah membangun relasi, saya beritahu mereka tentang Yesus. Saya selalu mempunyai kebiasaan menyimpan kitab suci di atas meja saya di situ. Lalu saya bagikan traktat dan kitab suci satu persatu. Saya beli, saya tumpukan kitab suci di bawah meja. Tentu tidak semudah yang saudara bayangkan. Saya bicara seperti ini gampang saudara-saudara. Ya, ada penolakan, pelecehan, ada sindiran. Tapi saya selalu bercerita dengan semangat. Saudara-saudara. Pernah beberapa kali saya sambil menggebu-gebunya saudara. Tidak sadar itu. Teriak di dalam kelas itu saudara. Kalian harus bertobat. Dan percaya kepada Kristus. Kalau tidak kalian ke neraka semuanya. Waduh saudara. Saudara tidak perlu. Saya tidak menganjurkan saudara seperti itu ya. Di kantor saudara. Kalau bukan pimpinan Tuhan itu bisa menjadi sandungan yang besar. Tetapi di dalam kasus saya saudara. Herannya mereka malah makin antusias. Bukan keluar saudara. Saya tidak ada metode di dalam menginjili orang. Hatinya itu. Apa yang saya dengar di hari Minggu itu khotbah Pak Tong itu. Saya sampaikan dengan belepotan saudara. Saya tidak peduli. Ya toh, tapi Tuhan terus pimpin. Setelah saya masuk ke STT, saya baru sadar saudara. Saya memikirkan kembali. Bertahun-tahun tidak ada seorang murid pun yang melaporkan hal ini kepada kepala sekolah. Karena sampai itu terjadi, saudara.
Di negara seperti Singapura, mungkin saya sudah di penjara. Saudara-saudara, itu anugerah Tuhan buat orang yang iman terlalu kecil. Saudara-saudara, Tuhan tahu. Tetapi saya bersyukur, cukup banyak di antara mereka menjadi percaya. Ada sebagian Kristen sudah pahit, mereka balik lagi ke gereja. Saudara jangan putus asa ketika bersaksi untuk Tuhan. Tuhan sedang memakai saudara juga. Dan saya belajar dari Rasul Paulus, saat terakhir perpisahan itu ada satu paradoks, yang sukacita dan sedih. Waktu itu mereka sangat sedih dengar saya memutuskan pulang ke Indonesia. Dengan air mata, pelukan. Tetapi mereka harus belajar untuk mengingat bukan nama saya. Ingat Yesus. Iya Pak, saya ingat Yesus seumur hidup. Saya cerita ini tidak ada motif lain saudara-saudara. Selain mendorong saudara. Jangan hanya kerja terus cari uang. Semua orang tidak percaya melakukan hal itu. Tetapi sebagai warga surga, pekerjaan itu menjadi panggilan. Panggilan itu menjadi bernilai, saudara-saudara. Karena apa? Karena ada berita Injil. Itu yang membuat kita beda dengan dunia ini. Kesaksian saudara sebagai garam dan terang tidak akan percuma. Percayalah kepada Tuhan. Itu sebab mengambar Injil yang paling powerful, itu saudara kepada orang-orang yang Tuhan percayakan di sekeliling saudara. Bangun relasinya, itu penting. Di kantor, di toko, di rumah sakit, di universitas, di restoran, dimanapun Tuhan panggil saudara. Jadilah saksi. Siaplah menderita bagi Kristus. Meski mungkin saudara tidak langsung mengabar Yesus, tidak apa-apa. Tetapi pengaruh Injil itu masuk kalau saudara sudah melaksanakan tanggung jawab saudara sebagai pengikut Kristus. Saya menjadi Kristen bukan karena diinjili orang, tetapi diajak orang ke gereja. Itu saudara. Itu kesaksian yang powerful sekali. Ayo ke gereja. Biar orang lain yang injili dia. Tidak apa jika saudara tidak ada fasihnya. Ayo ke gereja. Intinya, saudara harus menjalankan panggilan dengan baik. Saudara dipanggil jadi apa? Jalankan dengan baik. Misalnya kalau saudara dipanggil jadi dokter gigi, jangan sampai waktu mau bor gigi, saudara tanya, mau percaya Yesus atau enggak? Mau percaya Yesus, saudara-saudara. Sambil tekan bor itu lebih dalam. Itu saudara sedang melarikan diri dari panggilanmu. Betul tidak? Saudara-saudara. Sebagai dokter itu, saudara jalankan dengan setia. Pasienmu itu lihat bedanya dokter Kristen dan bukan itu apa. Mereka tahu kok. Kitab suci berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Jadi setelah kabar Injil, hidup kita jangan jadi sandungan. Ini saya tutup terakhir. Saya berkali-kali mendengar, oh dia pandai sekali bicara Yesus di gereja. Tetapi begitu di tempat kerja ia memperlakukan karyawan begitu kasar. Ini satu kegagalan di dalam hidup kesaksian kita, saudara. Kita minta tolong Tuhan, ya, untuk hidup lebih baik menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara, kita belajar hari ini menjadi orang Kristen yang berpadanan dengan Injil. Yang pertama, kita mau berdiri teguh di dalam satu roh dengan semangat yang sama. Tidak dibatasi oleh kesulitan-kesulitan yang ada, tapi selalu di dalam itu melihat peluang di dalam kuasa Kristus yang telah datang ke dalam dunia, yang bangkit kembali dari mati. Kedua, kita berjuang bersama-sama. Kita tidak hanya melihat kesulitan-kesulitan, tetapi sebagai orang beriman, kita memiliki daya juang, saudara, untuk mengatasi kesulitan itu. Dengan bersatu padu sebagai tubuh Kristus. Meski berbeda-beda, tetap sama. Ikutlah menderita menjadi saksi. Ini yang ketiga. Untuk membuktikan kemurnian iman kita. Sehingga satu hari kita menerima pujian, hormat, dan kemuliaan pada hari Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah hidupmu
sebagai orang-orang yang menerima anugerah keselamatan, berpadanan dengan Injil Kristus. Bukan hanya bekerja dan bekerja, tapi sebagai warga surga bekerja menjadi tanggung jawab yang baru, yaitu menjalankan panggilan saudara sebagai wakil Tuhan di mana saudara ditempatkan. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.